Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa kembali belajar matematika. Setelah minggu kemarin kita libur karena di daerah Barabai kita kebanjiran ya. Mungkin juga ada dari teman-teman, dari anak-anak ustazah yang sebagian mungkin rumahnya terdampak banjir, termasuk rumah ustazah juga nih. Semoga anak-anak ustazah diberikan kesabaran terhadap apa yang sudah kita alami kemarin. Dan semoga nanti ke depannya kita bisa diberikan oleh Allah rezeki yang lebih baik dan kesehatan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran matematika pada hari ini, materi yang Ustazah sampaikan adalah tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, kalau berbicara tentang pemecahan masalah ini biasanya berhubungan dengan bentuk soal cerita. Jadi Ustazah langsung saja memberikan contohnya di sini. Contoh soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, terdapat dua siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan tetap. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa, kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Jadi ceritanya nih ada dua orang siswa, mereka berlari, lintasannya sama. Siswa yang satunya menyelesaikan satu putaran 50 detik. Siswa yang kedua menyelesaikan satu putarannya itu 60 detik. Nah, kalau mereka mulai berlari di titik start pada waktu yang sama, nanti kira-kira mereka bertemu di titik start untuk yang kedua kalinya itu kira-kira pada detik yang keberapa. Nah, soal seperti ini nanti bisa kita selesaikan dengan cara KPK. Nah, soal cerita seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Masih ingat kan cara menentukan KPK? Iya. Tadi ada siswa yang satunya berlari kan 50 detik. Berarti yang siswa yang satunya 60 detik. Berarti nanti kita harus menentukan KPK dari 50 dan 60. KPK dari 50 yang pertama kita cari dulu pohon faktornya. Seperti biasa 50 itu bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 2 ya. 50 dibagi 2 adalah ya 25. 25 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5 ya. 20 bisa dibagi 5 hasilnya 5. Sampai di situ sudah habis ya pohon faktor dari 50. Kemudian kita cari lagi pohon faktor dari 60. Karena siswa yang satunya tadi dia menyelesaikan satu putaran itu selama 60 detik. Jadi kita selanjutnya menentukan pohon faktor dari 60. 60 bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 2 hasilnya 30. 30 juga bisa dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 bisa dibagi 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, faktorisasi dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Itu lihat tuh pohon faktor dari 50, 5-nya ada 2. Faktorisasi dari 60 adalah 2, 2, 3, 5. 2-nya ada 2 kali berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Masih ingat cara menentukan KPK kemarin? Nah, iya ya.
Cara menentukan KPK, pilih faktor yang sama, kemudian pangkatnya yang besar, kemudian sisa faktornya itu silahkan dikalikan. Nah, KPK dari 50 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Jadi duanya itu sama, kemudian yang dipilih 2 pangkat 2. 5-nya sama, kemudian yang kita ambil adalah 5 pangkat 2. Karena kan ketentuan dari KPK itu adalah faktornya yang sama tetapi dipilih jika ada pangkatnya lebih besar, kita pilih pangkat yang lebih besar. Kemudian jika ada faktor yang tersisa, kita kalikan. Kan ada sisanya tuh, ada 3. Nah, kita hitung juga 3-nya. Baru kita hitung 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 kali 3. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Jadi dihitung 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 itu sama dengan 300. Nah, jadi kedua siswa tersebut bertemu untuk yang kedua kalinya di titik start pada detik ke-300. Nah, jadi soal cerita yang seperti tadi dapat kita selesaikan dengan cara KPK. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, penyelesaian soal seperti ini nanti dapat kita selesaikan dengan cara EPB. Nah, berarti yang kita hitung nanti adalah EPB dari 30 dan 40. Ada 30 kue keju dan ada 40 kue coklat. Nah, masing-masing kita buat dulu pohon faktor dari 30 dan 40. 30 dulu. 30 bisa dibagi, ya bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 bisa dibagi 3 sama dengan 5. Pohon faktor dari 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 dibagi 2. Berapa 20 dibagi 2? Ya 10. 10 bisa kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 5. Nah, faktorisasi dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian faktorisasi dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Karena kan di situ duanya ada 3 tuh yang usajah bulat itu. Tanda beri usajah bulat itu duanya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Untuk menentukan EPB masih ingat ketentuannya adalah faktornya yang sama tetapi pangkatnya yang rendah atau pangkatnya yang kecil. Kebalikannya dari KPK tadi ya. Tetapi dan juga yang berbeda sisanya itu ditinggal. Jadi yang samanya aja faktornya. Kalau KPK sisanya kita kalikan juga. Kalau EPB sisanya tinggal. Kemudian yang sama adalah O5. Nah, 5 kan sama tuh, ambil salah satu. 2-nya ada 2, ada 2 pangkat 3. Yang kita ambil adalah 2 saja. 3-nya tinggal. Karena 3 itu di 40 tidak ada. Di faktor dari 40 tidak ada 3. Jadi EPB dari 30 dan 40 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi yang kita hitung adalah 2 kali 5 saja. Nah, 10 inilah nanti sebagai banyak piring yang perlu disediakan ibu. Nah, jadi piring yang harus disediakan ibu adalah ada 10 buah. Nah, itu contoh soal cerita yang berhubungan dengan KPK, EPB. Satu lagi nih, saya contohkan. Ada soal yang ketiga. Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les setiap 6 hari sekali dan Desi lesnya setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, ini soalnya ketinggalan ini. Nanti pada hari berapa lagi, maksudnya soalnya ini adalah hari yang keberapa lagi nanti mereka akan bertemu. Nah, ini saja ketinggalan nih soalnya tidak lengkap, nanti saja share ya di Google Classroom contoh soalnya yang lengkap PowerPoint-nya. Ya, penyelesaiannya adalah soal seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK.
KPK. Nah, berarti yang kita tentukan adalah KPK dari 6 dan 4. Faktorisasi dari 6 itu adalah 6 hanya 2 kali 3 ya, tidak ada lagi. 2 kali 3. Kemudian 4 itu adalah 2 kali 2. 6 faktorisasi dari 6 itu adalah 2 kali 3. Kemudian 4 2 pangkat 2. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Artinya kan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi mereka les bersama-sama setelah 12 hari kemudian. Nah, jadi soalnya tadi Ustaz jadi tidak ketinggalan nih. Nah, nanti pertanyaannya itu sebenarnya seperti ini. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka nanti akan les bersama-sama lagi? Nah, seperti itu nanti pertanyaannya. Dari 3 buah soal tadi, nah kalian dapat melihat bagaimana seperti apa perbedaan antara soal yang dapat diselesaikan dengan cara KPK atau FPB. Nah, di sini saja ada membuat beberapa cara mengetahui bagaimana perbedaan soal cerita yang diselesaikan dengan cara KPK atau FPB. Yang pertama dulu, kalau KPK itu biasanya berhubungan dengan waktu. Nah, dengan waktu, misalnya kan tadi si murid pertama berlari selama 50 detik kan, itu waktu kan 50 detik. Soal yang nomor 3 tadi, kapan mereka? Nah, kapan itu kan biasanya mereka les bersama-sama katanya. Kapan mereka bertemu lagi? Nah, itu kan berarti menanyakan tentang waktu, berkaitan dengan waktu. Kalau FPB itu biasanya berhubungan dengan benda atau barang. Tadi kan ibu membeli 30 kue coklat dan 40 kue keju. Nah, kue itu kan benda. Nah, jadi itu biasanya berhubungan dengan FPB. Nah, kalau KPK juga biasanya ada kata bersama-sama, bersama, di waktu yang sama dan lain-lain. Itu biasanya kalau KPK. Tapi kalau FPB itu biasanya ada kata dikelompokkan, dimasukkan ke dalam apa misalnya, atau dimasukkan ke dalam wadah atau kantong, atau dibuat ke dalam apa misalnya. Nah, seperti itu kalau contoh soal tentang FPB. Mungkin dari 2 hal itu dulu, nanti cara kalian bisa mengetahui membedakan bagaimana soal cerita KPK atau FPB. Nah, mungkin sekian dulu pelajaran Ustazah untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali dengan Ustazah. Terima kasih dulu atas perhatiannya. Ustazah cukupkan dulu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.